Oke, kita lanjut latihan ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya share untuk bareng-bareng kita bahas. Oke, kalian sudah coba mengerjakan latihan yang saya berikan kemarin? Sudah, Bu. Sudah ya, sudah coba dikerjakan sampai selesai ya? Iya, Bu. Oke, sekarang kita coba bahas terkait soal latihan halaman 329 S63A. Oke. Share screen saya kelihatan tidak ya? Terlihat, Bu. Terlihat ya, oke. Ini soal halaman 329 tersebut adalah terkait transaksi-transaksi yang dilakukan oleh CV Rahmat Sentosa selama bulan November tahun berjalan. Instruksinya, buat ayat jurnal untuk mencatat transaksi-transaksi penjualan dan pembelian dengan metode pencatatan perpetual. Oke, kita lihat soal nomor 1, yaitu soal tanggal 3 November, di mana CV Rahmat Sentosa membeli barang secara kredit. Nah, ini hati-hati ya, ada informasinya nih. Membeli barang secara kredit dari Maharani sehingga sesuai daftar harganya sebesar 85 juta. Ada diskon sebesar 25% dengan syarat pengirimannya FOB Destination Point. Ada yang bisa bantu jawab? Untuk soal tanggal 3 November? Persediaan pada utang dagang bukan? Persediaan pada utang dagang. Persediaannya berapa? Hutang dagangnya berapa? 85 juta. 85 juta. Oke, tunggu. Soal saya benar nggak sih ini? Benar ya? Oh, soal saya kurang ya? Oke. 2/10, N/30 ya? Ada 2/10 N/30-nya. Oke, ini ya soalnya ya. Oke, jawaban pertama tadi dari Rizky. Kata Rizky, jurnalnya adalah persediaan pada hutang dagang sebesar 85 juta. Ada yang punya pendapat lain? Dai, Fatia, mungkin punya pendapat lain? Alia? Fatia malah jurnalnya sama kayak Kak Rizky, tapi di debit sama kreditnya 21.250.000. 21.250.000. Oke. Kalau Rizky tadi 85 juta karena di situ adalah harga yang sesuai di daftar ya. Oke, saya dapat. Kenapa kalau Fatia angkanya 21.250.000, Fatia? 25% dari 85 juta. 25% dikali 85 juta. Oke, berarti itu adalah diskonnya. Nilai diskonnya. Nah, sekarang kita mau mencatat harga pembeliannya. Oke, kita bahas aja ya. Nih, soalnya adalah membeli barang secara kredit. Nah, udah pasti nih, bahasanya adalah membeli. Kalau kita membeli, udah pasti mau tunai ataupun kredit. Ketika kita membeli, pasti yang bertambah adalah persediaan. Ya, kita sudah dapat nih, di sisi debit itulah adalah akun persediaan. Debitnya udah dapat persediaan, kemudian di sini informasi tambahannya adalah harganya adalah sebesar 85 juta. Tapi kemudian ada tambahan lagi, ada diskon dagang sebesar 25%.
Ada diskon dagang sebesar 25%, syaratnya adalah destination point, syarat pembayarannya 2/10 N/30. Jadi di sini tuh ada dua catatannya bahwa dia ada diskon pada saat pembelian dan ada diskon yang terkait dengan syarat pembayaran. Jadi sekarang kita hitung dulu berapa diskon yang diperoleh untuk pembelian di tanggal 3 November ini. Caranya 25% kita kalikan dengan harga sesuai daftar ini yaitu 85 juta sehingga diperoleh diskon untuk pembelian tanggal 3 November yaitu sebesar 21.250.000. Nah, kita sudah dapat nih diskonnya berapa. Kemudian kita perlu mencari juga jadi berapa nih harga pembeliannya setelah diketahui diskonnya. Nah, nominal persediaan atau harga pembeliannya adalah 85 juta, harga yang sesuai dengan daftar itu kita kurangkan dengan diskon yang diperoleh. Sehingga kita peroleh bahwa harga pembelian persediaan itu sebesar 63.750.000. Kita sudah dapat diskonnya, kita sudah tahu harga pembeliannya, maka selanjutnya kita bisa membuat jurnalnya. Jurnal tadi seperti yang telah disampaikan oleh Rizky dan Fatia ya. Jurnalnya yaitu persediaan sebesar 63.750. Nah, nominalnya adalah kita gunakan nominal yang ini, nominal setelah dipotong dengan diskon 25%. Kemudian hutang dagangnya juga sebesar 63.750.000. Selanjutnya kita lihat transaksi tanggal 4 November. CV Rahmat Sentosa menjual barang secara tunai senilai 37.680.000. Nah, kita lihat ini di garis bawahi bahwa penjualan ini dilakukan secara tunai. Oke, jadi sudah ada bayangan ya kira-kira akun apa yang akan kalian gunakan. Kemudian informasi selanjutnya adalah harga pokok penjualan sebesar 22.600.000. Oke, informasinya sudah dicantumkan semua di sini. Sekarang kita buat jurnalnya. Di debit kita tambahkan kas sebesar 37.680.000. Kenapa kas? Karena di sini jelas ya disebutkan bahwa penjualan ini dilakukan secara tunai. Ketika kita melakukan penjualan secara tunai, otomatis kita akan mendapat kas. Sehingga di debitnya ini kita masukkan angka kas sebesar 37.680.000. Kemudian selanjutnya adalah akun penjualan. Ini untuk mencatat penjualannya kita cantumkan sebesar kas yang diterima yaitu 37.680.000. Selanjutnya kita juga akan mencatat terkait perubahan atau update terkait akun persediaan, yaitu kita akan mendebit HPP sebesar yang tertera di sini yaitu 22.600.000 dan mengkredit akun persediaan sebesar 22.600.000. Karena persediaan kita jual, maka persediaan ada di sisi kredit, yang artinya bahwa persediaan berkurang. Transaksi selanjutnya tanggal 5 November, CV Rahmat Sentosa membeli barang secara kredit dari Panama sebesar 47.500.000 dengan syarat FOB shipping point 2/10 N/30. Ongkos kirim dibayar di muka sebesar 810.000 ditambahkan pada faktur. Nah, ini ada catatannya ya. Yang harus dipahami adalah ketika syarat pengirimannya adalah FOB shipping point, siapa yang harus bertanggung jawab atas ongkos kirim dan siapa yang akan melakukan pencatatan atas ongkos kirim. Nah, seperti yang telah kita pelajari bahwa kalau syaratnya FOB shipping point, itu artinya bahwa yang bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran atas ongkir adalah pembeli. Karena CV Rahmat Sentosa yang melakukan pembelian barang dagang, artinya bahwa ongkos kirim juga menjadi tanggung jawab CV Rahmat Sentosa. Dan artinya bahwa yang melakukan pencatatan atas ongkos kirim itu adalah CV Rahmat Sentosa. Nah, di sini ada informasi tambahan terkait ongkos kirim bahwa ongkos kirim ini dibayar di muka dan ditambahkan ke dalam faktur. Nah, dibayar di muka ini artinya bahwa penjual atau Panama itu menalangi terlebih dahulu ongkos kirimnya. Jadi, ongkos kirim yang harusnya dibayar dan dicatat oleh CV Rahmat Sentosa ditalangi dulu oleh Panama.
Sehingga ini nanti akan menambah hutang dari CV Rahmat Sentosa kepada Panama. Nah, jurnalnya kita lihat yaitu persediaan sebesar 48.310.000. Nah, 48 juta ini kita tambahkan ya, harga barang yang dibeli yaitu 47.500.000, kita tambahkan dengan ongkos kirimnya yaitu sebesar 810.000. Ingat ya, kalau ongkos kirim itu menambah harga atau pembelian bersih. Sehingga ketika ada ongkos kirim dari transaksi pembelian, maka itu bisa kita langsung tambahkan ke nilai persediaan. Jadi ini kita langsung gabung di sini. Kemudian di kreditnya itu akun utang dagang sebesar 48.310.000. Masih semangat kan ya? Masih, Bu. Semangat ya. Oke. Sorry tadi ada halangan ya, itu adalah halangan kalau misalnya kita kuliahnya secara online di rumah, ada anak-anak tidak bisa terkendali, faktor X itu pokoknya. Oke, ini tadi sudah kita bahas ya. Jurnalnya untuk yang tanggal 5 November yaitu persediaan pada utang dagang. Nah, tadi saya ingatkan bahwa kalian tetap harus punya catatan sendiri bahwa dari 48.310.000 ini ada komponen ongkir dan ada komponen harga barang. Nah, nanti harga barang itu akan menentukan diskon yang akan diberikan pada saat pelunasan. Kalau misalnya pada saat pelunasan masih ada diskon ya. Jadi kalian harus punya catatan sendiri berapa sih harga barang untuk transaksi tanggal 5 ini. Oke? Kita lanjut untuk transaksi berikutnya ya. Kita lihat transaksi tanggal 6 November. Mengembalikan barang yang dibeli tanggal 3 November dari Maharani sebesar 13.500.000. Nah, jadi di tanggal 6 November ini CV Rahmat Sentosa meretur barang yang telah dibeli dari Maharani ya. Tanggal 3 November dia membeli dari Maharani. Kemudian total yang direturnya itu sebesar 13.500.000. Jurnalnya yang telah kalian buat apa pada apa? Utang dagang pada persediaan, Bu. Nominalnya? 13.500.000. Oke, Fatia punya pendapat yang sama dengan Rizky? Sama, Bu. Sama ya, oke, sip. Benar ya. Jadi jurnalnya adalah utang dagang sebesar 13.500.000 pada persediaan. Oke. Ini jurnalnya, paham ya kenapa dia utang dagang yang didebit dan kenapa persediaan yang dikredit. Paham ya? Iya, Bu. Oke, berarti tidak perlu kita jelaskan lagi. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal tanggal 8 November, CV Rahmat Sentosa menjual barang secara kredit kepada Ratu. Harganya sebesar 15.600.000 dengan syarat N/15. Harga pokok penjualan sebesar 9.400.000. Nah, apa nih artinya kalau syaratnya hanya seperti ini? Hanya dituliskan N/15. Dia nggak dapat potongan harga, Bu. Oke, yang diatur di sini hanya Waktunya. Batas pembayaran. Batas waktu pembayaran. ya, batas waktu pembayaran atau waktu jatuh tempo pembayarannya ya. Jadi tapi yang pasti transaksi ini mau dibayar kapanpun atau kurang dari tanggal 15 hari pun dia tetap tidak akan mendapat diskon ya. Oke, jadi untuk transaksi tanggal 8 ini transaksinya transaksi tunai atau transaksi kredit? Kredit. Kredit. Bu. Walaupun tidak ada diskonnya, tapi ada syarat ini artinya adalah pembeliannya dilakukan secara kredit ya. Nah, kalau ini sih ada keterangannya ya, kalau secara kredit. Tapi kalau tidak ada keterangan secara kreditnya, asal kalian sudah melihat syarat pembayaran yang seperti ini, kalian harus bisa langsung paham bahwa ini merupakan transaksi kredit.
Jurnalnya Piutang usaha pada piutang usaha pada penjualan, HPP pada persediaan. nominalnya Piutang usaha pada penjualannya 15.600.000, HPP pada persediaannya 9.400.000. Oke, Rizky sama? Sama, Bu. Oke, Dias? Dias menyimak ya. Oke, benar ya piutangnya, tapi saya lebih, kalau untuk perusahaan dagang, saya rasa lebih tepat kalau kita pakai nama akunnya piutang dagang ya. Dibandingkan piutang usaha, piutang dagang sebesar 15.600.000. Kemudian penjualannya 16.600.000. Ini adalah jurnal untuk mencatat transaksi penjualannya. Kemudian kita mencatat jurnal untuk mengupdate persediaannya, yaitu kita catat HPP sebesar 9.400.000. Kemudian pada persediaannya di kredit, karena kita menjual, otomatis persediaannya berkurang sebesar 9.400.000. Oke. Ini adalah jurnal untuk transaksi tanggal 8 November. Oke ya, paham ya semua ya? Bu. Oke, kita lanjut ke tanggal 13 November. Tanggal 13 November ini CV Rahmat Sentosa membayar Maharani atas pembelian tanggal 3 November dikurangi retur tanggal 6 November. Nah, nih. Jadi banyak nih kaitannya. Kaitan tanggal 13 November ini terkait dengan pembelian yang dilakukan tanggal 3 November dan terkait dengan retur di tanggal 6 November. Kira-kira sebelum masuk ke jurnal, untuk pembayaran yang dilakukan tanggal 13 November ini masih dapat diskon atau tidak? Masih, Bu. Masih dapat diskon. Syaratnya apa? Syarat pembayarannya? Syarat pembayarannya Mendapat 2/20 N/30. Ya, 2/10 M/30 berarti kalau dia bayarnya dalam waktu 10 hari, maka dia masih dapat diskon. Transaksinya tanggal 3, dia bayar tanggal 13, ini pas ya 10 hari, berarti masih dapat diskon. Benar ya? Oke. Sekarang di sini diinformasikan bahwa ada retur juga nih, tanggal 6 November. Tanggal 6 November returnya sebesar berapa? 13.500.000. 13.500.000. Oke, saya catat dulu ya. Ada retur tanggal 6 November itu sebesar 13.500.000. Oke, kemudian berarti hutang awalnya berapa? Hutang di tanggal 3 November dicatat di jurnal sebesar 63.750.000. hutang awalnya 63.500.000, ada retur, jadi sekarang hutangnya ketika mau bayar tersisa berapa? 50.250.000. Dari 63.750.000 dikurang retur pembelian. dikurang retur pembelian 13.500.000 ya. Sehingga diperoleh utang yang tersisa sebesar 50.250.000. 50.250.000. Oke. Sampai sini Fatia, Dias paham? Paham, Bu. Paham ya? Oke, ini. Yes. Oke, kita sudah dapat utang tersisanya. Sehingga tadi kan masih ada diskon ya katanya, dapat diskon karena pembayarannya dalam waktu 10 hari sesuai dengan syarat pembayaran. Sekarang karena kita sudah tahu sisa pokok hutangnya, sekarang kita hitung berapa diskonnya jadi yang diperoleh oleh CV Rahmat Sentosa. Kita hitung dulu diskonnya. Berapa diskonnya?
1.005.000, Bu. 1.005.000 diperoleh dari Dari 2% dari 50.250. 2% dari 50.250.000 ya. Oke, sehingga diperoleh diskonnya sebesar 1.005.000. Seperti ini, betul? Iya, Bu. Oke, diskonnya sudah kita peroleh, hutang tersisa sudah. Oke, sekarang berarti kasnya sebesar berapa yang harus dibayar ke Maharani? 49.245.000. Diperoleh dari Dari utang dagang dikurang potongan. dikurangi potongannya yang 1.005 ya. Iya, Bu. Sehingga diperoleh 49.245 ya. Iya, Bu. Betul ya? Oke. Ini sudah kita dapat semua angka-angkanya. Jurnalnya menjadi jurnalnya apa nih? Utang dagang pada kas dan persediaan. Utang dagang pada kas dan persediaan. Utang dagang sebesar, utang dagangnya sebesar berapa? 50.250. 50.250.000. Kemudian Kasnya 49.245. kasnya di debit atau di kredit? Di kredit. Oke, benar ya. Kasnya di kredit sebesar 49.240. ya, ini ya 49 juta ya. 49, kok malah di situ. 49.245. Itu kita pindahin ke sini 49.245. Kemudian akun apa lagi? Persediaan, Bu. Di debit atau di kredit? Di kredit. Oke, persediaan ini untuk mencatat apa? Diskon pembelian. Oke, diskon pembelian di metode pencatatan perpetual, kita langsung mencatatnya di akun persediaan. Jadi kita catat sebesar 1.005.000. Oke, ini adalah jurnal yang kita catat untuk transaksi tanggal 13 November. Ada yang belum paham? Dias, Alia, silakan kalau belum paham boleh ditanyakan. Oke, tidak ada suara berarti saya anggap oke ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu transaksi tanggal 14 November. CV Rahmat Sentosa menjual barang kepada pelanggan yang membayar menggunakan kartu Visa sebesar 236 juta, di mana HPP-nya sebesar 140 juta. Jurnalnya seperti apa? Kartu Visa paham ya, pasti sudah dipelajari di kelas reguler ya. Oke. Kartu Visa itu kartu apa? Kartu kredit. Kartu kredit. Jadi kalau ada konsumen atau pelanggan yang melakukan pembayaran dengan menggunakan kartu Visa, itu berarti kita jurnalnya, atau sebelum ke jurnal deh, kalau ada pelanggan yang membayar dengan menggunakan kartu Visa, itu berarti sebagai penjualan kredit atau penjualan tunai? Kredit. Kredit. Menurut Rizky itu penjualan kredit. Menurut Fatia dan Alia, kalau ada pelanggan kita yang membayar dengan menggunakan kartu Visa, itu berarti pelanggan itu melakukan kita sebagai penjual itu mencatatnya sebagai penjualan secara kredit atau penjualan secara tunai. Kredit. Kredit. Oke, Alia. Kredit, Bu. Kredit juga. Oke. Kartu kredit itu sebenarnya kan hutang ya. Hutang, tapi hutang kita itu ditalangi dulu oleh bank.
Jatuhnya ketika kita sebagai pemilik kartu kredit menggunakan kartu kredit tersebut, hutang kita bukan ke si toko, tapi hutang kita ke bank. Bank langsung membayarkan tunai ke toko tempat kita menggesek kartu kredit tersebut. Jadi, kalau misalnya ada pelanggan yang membayar dengan menggunakan kartu Visa, Mastercard, atau kartu kredit lainnya, itu artinya toko mencatat itu sebagai penjualan tunai. Karena kasnya langsung diterima sebenarnya oleh toko, tapi memang bukan secara fisik ya, tapi masuk ke rekening si toko langsung. Dan statusnya itu adalah penjualan tunai, bukan kredit. Nah, sekarang kalian sudah tahu nih bahwa kalau misalnya pembayaran dilakukan dengan kartu Visa itu adalah penjualan tunai, maka transaksi penjualan tanggal 14 November ini kita catatnya dengan jurnal Kas pada penjualan, HPP pada persediaan. kas pada Penjualan, HPP pada persediaan. Oke, betul. Jadi seperti itu ya. Kas sebesar berapa? 236 juta. 236 juta pada penjualan 236 juta. Kemudian jurnal berikutnya HPP pada persediaan. HPP sebesar 140 juta. 140 juta pada persediaan karena persediaannya berkurang. Oke, ini jurnal untuk tanggal 14 November. Ada yang masih belum paham tidak? Paham ya? Pokoknya yang penting yang perlu kalian ingat adalah ketika ada yang membayar dengan menggunakan kartu kredit, itu berarti penjualan itu dilakukan secara tunai. Oke, kita lanjut. Untuk transaksi tanggal 15 November, membayar kepada Panama pembelian kredit tanggal 5 November. Nah, ini terkait dengan transaksi tanggal 5 November. Berarti kalian harus lihat lagi nih di tanggal 5 November itu ada syarat pembayaran kah dan jurnalnya ketika tanggal 5 November itu kita bentuknya seperti apa. Oke, pertama kita lihat tanggal 5 November itu syarat pembayarannya apa? 2/10 N/30. 2/10 N/30 berarti kalau dibayar tanggal 15 November masih dalam masa diskon atau di luar masa diskon? Masih dapat diskon. Oke, berarti diskonnya berapa? Ada retur tidak untuk transaksi tanggal 15 November ini? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya? Oke, berarti kita cukup memperhitungkan diskonnya. Berarti diskonnya 2% dikali dengan 47.500.000. 47.500.000. Sehingga diperoleh diskonnya sebesar 950.000. 950.000. Oke. Jadi jurnalnya karena tidak ada yang lain yang perlu kita pertimbangkan, tidak ada retur, berarti kita sudah bisa langsung buat jurnalnya. Jurnal untuk pembayaran ke Panama, kita catatnya dengan jurnal Utang dagang pada kas dan persediaan. Oke, utang dagang karena kita bayar otomatis utang dagangnya berkurang. Kita catatnya di debit sebesar berapa? 47.500.000. Kemudian apalagi? Di debit atau di kredit? Di kredit, Bu. Di kredit sebesar 46.550. 46. Tunggu. Tanggal 15 November itu 47.500 ya. Oke. Berapa? Saya belum cek malah ini. Oke, kasnya berapa jadinya?
46.550. 45 46 juta, Bu. apa? 46 juta 550. 550. Oke. Kemudian akun berikutnya persediaan ya. Persediaan sebesar 950. 950.000. Oke. Kenapa di tanggal 15 November ini jurnalnya hutang dagangnya hanya yang dibayar sebesar 47.500.000. Kalau saya lihat soalnya lagi, nih saya baru cek soalnya lagi, di tanggal 5 November itu kita juga punya hutang satu lagi selain hutang barang dagang. Kita punya hutang Pengiriman ya, Bu? ya, di sini di jurnal ini kita belum mencatat pembayaran untuk ongkos kirimnya. Kalau kita mau menambahkan ongkos kirimnya, kira-kira jurnalnya menjadi seperti apa? Karena ongkos kirimnya juga harus dibayarkan di tanggal 15 ini sekalian dengan dia membayarkan pokoknya. Karena kan mereka berada di dalam satu faktur ya. Jadi dibayarnya sekalian. Untuk diskonnya kalian sudah benar. Diskonnya kalian hanya mempertimbangkan sebesar harga pokok barangnya. Karena untuk menghitung diskon kita tidak menghitung semua termasuk ongkir kita hitung untuk dihitung diskonnya ya. Jadi dasar untuk perhitungan diskonnya sudah benar, yaitu sebesar harga barang dagangnya saja. Ini perhitungan diskonnya sudah benar. Tinggal penentuan angka untuk utang dagangnya berapa, kemudian kasnya berapa. Jurnalnya sudah benar. Ada yang kira-kira bisa mau mencoba menjawab? Kira-kira bagaimana untuk pembayaran ongkos kirimnya? Jurnalnya menjadi seperti apa? Oke, coba saya tulis dulu ya. Total hutangnya awalnya berapa plus ongkir? 48.310, Bu. 48.310. Oke. Ini adalah total hutang ya. Ini adalah total hutang, ini artinya adalah hutang yang harus kita bayar. Perhitungan diskonnya sudah benar karena kalian hanya memperhitungkan diskon dikalinya berdasarkan jumlah harga barangnya saja. Kemudian berapa kas yang harus dibayar? Nah, ini jadi pertanyaan lagi. Yang pasti kan semua hutang itu harus dibayar. Jadi kalau di tanggal 5 November kita mencatatnya hutangnya sebesar 48.310, berarti 48.310 ini harus kita bayar. Jadi hutang dagang di sini ini bukan hanya seharga pokok barang yang kita beli ya, tapi termasuk ongkirnya kita tulisnya di sini, yaitu 48.310. Oke. Nah, kemudian persediaan ini kan diskon ya. Diskonnya sudah benar, cuma dapat 950 berdasarkan perhitungan yang ini. Tapi kasnya bukan 46.550, kita harus tambahkan dengan ongkir. Ongkirnya berapa tadi? 810, Bu. Oke, berarti 46.550 ini kita tambahin 810 tadi, sehingga kas yang harus kita bayar sebesar 47.360. 47.360. Coba ada yang masih bingung nggak di sini? Paham. Paham ya? Rizky, paham? Paham, Bu. Oke, Alia? Paham, Bu. Oke,
Kita lanjut ya, berarti kalau di sini sudah paham. Jadi nanti hati-hati ya kalau ada soal yang ongkirnya itu dibayar di muka atau ditalangi terlebih dahulu dan dimasukkan ke dalam faktur. Jadi nanti hati-hati dalam melakukan perhitungan dan membuat jurnalnya. Kita lanjut. Soal berikutnya yaitu tanggal 23 November, menerima kas dari Ratu atas penjualan tanggal 8 November. Nah, dilihat lagi nih soal tanggal 8 Novembernya dan dilihat lagi jurnal yang kalian buat di tanggal 8 November. Oke, sudah dilihat tanggal 8 November dan jurnal yang kalian buat. Kira-kira ketika di tanggal 23 kalian mau melakukan, kalian akan menerima pembayaran dari Ratu, jurnalnya seperti apa? Kas pada piutang dagang. Oke, sebesar? 15.600.000. Oke. Sama ya semua jawabannya dengan Rizky ya? Sama Bu. Oke, 15.600.000 ya. Oke, ini jurnal tanggal 23 November. Mudah ya kalau yang tanggal 23 November ya. Oke, kita lanjut beberapa soal lagi. Selanjutnya adalah tanggal 24 November. Menjual barang secara kredit kepada Lazuardi senilai 56.900.000, syarat pembayarannya 1/10 M/30, harga pokok penjualannya 34 juta. Nah, ini transaksi penjualan lainnya, jurnalnya seperti apa? Sudah khatam nih harusnya nih jurnal penjualan secara perpetual. Piutang pada penjualan. Pada persediaan. Oke, sudah mulai di luar kepala ya. Piutang dagang sebesar 56.900.000 pada penjualan sebesar 56.900.000. Oke, kemudian HPP Pada persediaan. HPP pada persediaan. HPP-nya sebesar 34 juta ya. 34. Oke, ini adalah jurnalnya. Gampang ya sekarang dengan jurnal penjualan. Sudah hafal di luar kepala. Kalau jurnal penjualan, dua pasang jurnal ini harus selalu berkaitan. Mencatat transaksi penjualannya dengan jurnal piutang pada penjualan atau kas pada penjualan. Dan mencatat untuk mengupdate persediaannya yaitu HPP pada persediaan. Oke, kita lanjut. Iya. Oke, ini adalah transaksi tanggal 28 November, membayar beban jasa visa sebesar 3.540.000. Nah, jadi kan, ini tinggal 10 menit lagi, semoga kita bisa kelar dalam 10 menit ya. Jadi kan kalau kita bekerja sama dengan bank untuk menggunakan mesin edisi atau mesin geseknya, biasanya itu nanti kita akan dikenakan charge oleh bank atau biaya administrasi oleh bank untuk penggunaan mesin edisi tersebut, dan itu nanti biasanya bisa ditagih secara bulanan. Jadi semua transaksi yang menggunakan mesin edisi atau mesin gesek itu diakumulasi berapa total transaksinya, berapa bebannya, nah itu ditagihkan secara akumulatif tiap bulan. Nah, ini adalah digambarkan dengan transaksi tanggal 28 ini, di mana CV Rahmat Sentosa menerima nih tagihan dari bank untuk beban jasa visa atau kartu kredit yang telah digunakan oleh CV Rahmat Sentosa ini sebesar 3.540.000. Kira-kira jurnalnya seperti apa untuk mencatat beban tagihan ini? Beban kartu kredit pada kas. Beban kartu kredit pada kas ya. Oke, simpel ya, jurnalnya seperti itu aja. Beban kartu kredit pada kas.
Oke. Ini jurnalnya. Jelas ya, ini tidak perlu dijelaskan lagi ya. Jelas, Bu. Kita lanjut ke tanggal 30. Membayar pengembalian dana pada Ratu sebesar 6 juta untuk barang yang diretur atas penjualan tanggal 8 November. Harga pokok penjualan barang yang diretur sebesar 3.300.000. Nah, sekarang coba lihat lagi nih ke transaksi tanggal 8. Transaksinya seperti apa? Jurnal yang kalian buat seperti apa? Dan kira-kira jurnal yang akan kalian buat di tanggal 30 seperti apa? Oke. Hati-hati nih, penjualan terkait Ratu ini kan sudah dilakukan pelunasannya oleh Ratu di tanggal 23 November. Jadi di tanggal 8 November memang dilakukan penjualan secara kredit. Kemudian di tanggal 23 November itu sudah ada pelunasan yang dilakukan oleh Ratu. Tapi ternyata di tanggal 30 Ratu melakukan pengembalian barang atau retur barang. Nah, kira-kira jurnalnya seperti apa? Retur pada kas persediaan pada beban penjualan. Oke, kenapa pada kas? Kenapa kira-kira Fatia kamu menggunakan akun kas di situ bukan akun piutang? Karena di tanggal berapa sih? Karena di tanggal 23 Ratu itu sudah membayar, Bu. Betul. Karena di tanggal 23 sebenarnya hutang piutang antara CV Rahmat Sentosa dengan Ratu itu sudah lunas ya, sudah selesai. Sehingga ketika Ratu meretur barangnya ya mau nggak mau CV Rahmat Sentosa tidak mungkin mengurangi piutang karena piutangnya Ratu sudah tidak ada, sudah dibayar lunas. Jadi yang mengembalikannya dalam bentuk kas. Jadi retur dan potongan penjualan sebesar 6 juta pada kas. Kasnya sebesar 6 juta juga ya. 6 juta juga. Kemudian akun selanjutnya Persediaan pada HPP. persediaan sebesar 3.300.000. 3.300.000. Kemudian pada HPP sebesar 3.300.000. Oke. Tidak bingung ya untuk case tanggal 30 ini? Insya Allah tidak, Bu. Tidak ya. Oke, selanjutnya sudah selesai semua berarti pembahasan latihan soal kita. Ada yang masih bingung, ada yang masih mau ditanyakan? Cukup? Cukup, Bu. Oke, sudah dimengerti semua ya. Oke, berarti nanti hari Jumat jam 2 ya. Hari Jumat jam 2 kita lakukan UTS. UTS-nya materinya terkait periodik dan perpetual. Oke. Untuk latihan halaman 329 ini kan kalian sudah membuat dalam bentuk jurnal perpetual dalam metode pencatatan perpetual. Jadi untuk tugas soal nomor halaman 329 ini nanti kalian kerjakan metode pencatatannya dalam metode pencatatan periodik. Ya, perpetualnya kan sudah kita bahas nih. Jadi nanti silakan dikerjakan pencatatannya dengan metode periodik. Nah, ya nanti yang pencatatan dengan metode periodiknya yang dikumpul sebagai tugas. Bisa dipahami ya? Oke, gitu. Berarti silakan mempersiapkan diri untuk mengikuti UTS di hari Jumat
Kurang lebih antara 1,5 jam atau 2 jam, nanti tergantung soal yang saya buat. Saya lihat seberapa rumit saya buat soalnya, nanti saya pertimbangkan waktunya. Tapi biasanya antara 1,5 atau 2 jam. Untuk pengumpulannya melalui media apa, nanti saya informasikan kemudian. Yang pasti materinya adalah yang sudah kita pelajari, yaitu dari metode pencatatan periodik dan juga metode pencatatan perpetual. Jadi dua-duanya dipelajari ya. Jangan lupa tugasnya juga dikumpulkan setelah, terserah sih kalau tugas kalau misalnya besok telah selesai, mau kalian kumpulkan boleh langsung dikumpulkan, atau mau dikumpulkannya nanti setelah UTS juga tidak apa-apa. Nanti kumpulinnya itu aja, japri ke saya lewat WA saya ya. Kumpulkan Ya, langsung ke Bu. WA saya. Silakan kalau misalnya nanti malam misalnya udah selesai kalian kerjakan, silakan kumpul, atau besok, atau terakhir adalah setelah UTS kalian kumpulnya ke saya untuk tugas. Oke? Tulisan tangan ya. Bu. Iya, Bu. Oke. Tolong diinfo nanti ke temannya yang lain yang tidak masuk ke sesi kedua hari ini. Tolong diinformasikan untuk pengumpulan tugasnya dan juga tugas yang harus dikerjakan. Oke, saya ucapkan terima kasih untuk kesediaan mengikuti kelas yang sempat terjeda karena gangguan teknis. Terima kasih untuk pengertiannya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.